Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai materi teknologi informasi dan komunikasi serta cara kerja dari komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi yang diampu oleh Ibu Dr. Mega Nur Prabawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Raisa Rahmanur Haliza dengan NPM 212151042. Ada Muhammad Irgi Alfariji dengan NPM 212151049. Ada Ratnasari dengan NPM 212151054. Ada saya sendiri Asy Fitriyanti dengan NPM 212151056. Ada Mira Nur Fajriyanti dengan NPM 212151059. Dan yang terakhir ada Edix Muhammad Lijar dengan NPM 212151065. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada pendapat dari KBBI. Nah, istilah TIK di dalam KBBI tidak mengarah pada pengertian TIK di bidang teknologi dan informasi. Namun, di dalam KBBI terdapat pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi adalah penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Kedua, ada pendapat dari Kemendikbud. Pengertian TIK menurut Kemendikbud adalah teknologi informasi dan komunikasi yang membuat semua teknologi yang akan berhubungan dengan penanganan sebuah informasi. Selanjutnya ada pendapat dari Kamus Oxford pada tahun 1995. Dalam Kamus Oxford, pengertian TIK adalah sebuah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, yang digunakan untuk beberapa hal seperti menyimpan, menganalisis, serta mendistribusikan semua informasi. Informasi yang diolah bisa mengenai apa saja, termasuk kata-kata, angka, atau bilangan, dan gambar-gambar. Terakhir ada pendapat dari UNESCO. Pengertian TIK menurut UNESCO adalah perangkat teknologi serta sumber daya yang beragam. Hal-hal tersebut digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, dan berbagi atau untuk bertukar informasi. Selanjutnya mengenai ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Haag dan kawan-kawan pada tahun 2002 membagi teknologi informasi komunikasi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama ada teknologi masukan, kedua ada teknologi keluaran, ketiga ada teknologi perangkat lunak, keempat ada teknologi penyimpanan, kelima ada teknologi komunikasi, dan yang terakhir ada mesin pemrosesan. Selanjutnya mengenai peranan dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama TIK berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Kedua, TIK menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, TIK melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Dan yang terakhir, TIK memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada komponen teknologi informasi dan komunikasi. Untuk yang pertama itu ada orang atau brainware, yang kedua ada hardware atau bisa disebut juga perangkat keras,
Terus ada software, perangkat lunak, ada prosedur, ada basis data, dan yang terakhir ada network atau jaringan. Nah, untuk yang pertama yaitu brainware atau juga disebut orang, brainware ini merupakan komponen terpenting. Ia berperan sebagai pengguna. Tanpa brainware, komputer kita tentu saja tidak akan ada gunanya. Karena sesungguhnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua ada hardware atau perangkat keras. Nah, hardware terdapat 3 macam komponen dasar, yaitu ada input, output, dan ada juga jaringan, di mana semua komponen tersebut dapat dihubungkan dengan hardware. Komponen input terdiri dari mouse, keyboard, alat penunjuk, joystick, gamepad, barcode, reader, dan lainnya. Komponen output seperti printer, monitor, dan speakers, sedangkan komputer jaringan berupa modem dan kartu network. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ada software atau perangkat lunak. Nah, software merupakan sebuah aplikasi ataupun sistem yang berada di dalam hardware yang biasanya berfungsi untuk mengoperasikan suatu aplikasi dalam hardware. Software bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk program seperti Java programming, dan ada juga yang berbentuk aplikasi seperti browser yang digunakan untuk melakukan browsing secara internet. Dan untuk yang keempat itu ada prosedur. Ialah merupakan sekumpulan aturan-aturan atau tahapan-tahapan untuk membuat, memakai, memproses, dan mengolah sistem informasi ataupun hasil keluaran dari sistem informasi tersebut. Hal ini terdiri dari semua ketentuan yang dibuat dalam sebuah jaringan komputer yang mendasarinya penggunaan yang ilegal. Untuk selanjutnya, yang kelima ada basis data. Basis data merupakan suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga mempermudah pencarian informasi. Di bagian basis data terdapat penjelasan struktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan tersebut disebut skema. Skema tersebut menggambarkan objek yang mewakili basis data dan hubungan dari objek tersebut. Ada berbagai macam pemodelan basis data, yaitu model rasional yang memiliki semua informasi dalam bentuk berupa tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel terdiri dari basis dan kolom, serta ada model hierarkis dan model jaringan. Dan yang terakhir itu ada network atau jaringan, merupakan media yang berfungsi sebagai piranti dukungan untuk menghubungkan piranti lain ke dalam komputer agar kinerjanya bisa lebih luas. Misalnya, agar komputer bisa terkoneksi dengan internet yang membutuhkan modem sebagai media penghubungnya. Contoh dari media penghubung lainnya ialah yang pertama itu ada wireless, ada switch, router, bluetooth, card reader, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari TIK ini tersendiri, yaitu pertama ada globalisasi, terus kemudahan berkomunikasi, dukungan pembelajaran, penghematan biaya, penghilangan kendala waktu, peningkatan layanan, peningkatan produktivitas kerja, penciptaan lapangan kerja, penggantian pekerjaan yang berisik. Nah, lalu di sini ada kekurangan dan kelebihan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kekurangannya itu selain menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menarik, sayangnya teknologi informasi juga mempunyai beberapa macam kekurangan, yaitu menyebabkan meningkatnya pengangguran, lalu munculnya kemalasan melalui game dan aplikasi yang terhubung dengan internet, munculnya pornografi atau konten dewasa, lalu ada karyawan yang lebih suka terhubung melalui internet daripada bertemu langsung, yang mengurangi karakter sosial mereka, terus penyalahgunaan untuk pencurian keuangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, munculnya sifat individualisme karena banyak manusia yang lebih suka menyendiri dengan teknologi yang ada dibandingkan mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Nah, lalu di sisi lainnya ada kelebihannya, itu dengan berkembang teknologi informasi globalisasi semakin maju, ekonomi dunia menjadi saling bergantung. Dengan bantuan sistem teknologi informasi komunikasi menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Adanya media sosial
pada saat ini juga dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan mudah dari berbagai negara, misalnya dari aplikasi Twitter, YouTube, dan Instagram. Lalu ada mengurangi biaya secara lebih efisien bagi perusahaan dan konsumen. Selain efisiensi bisnis, adanya teknologi informasi juga memberikan akses bisnis kepada konsumen tanpa batasan waktu. Menciptakan lapangan kerja baru di dunia digital seperti programmer, analis sistem, pengembang perangkat keras, dan perangkat lunak, perancang web, desain grafis, konten kreator, influencer, dan lain-lain. Nah, lalu ada cara kerja komputer digital. Nah, di sini tuh ada 4 dari cara kerja komputer digital. Pertama ada input itu jadikan jadi intinya memasukkan data. Storage, nah storage itu menyimpan data. Proses, memproses data, dan output adalah menampilkan data. Nah, input memasukkan data, proses pengambilan data atau informasi yang berasal dari perangkat input sehingga dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Lalu perangkat outputnya, nah di sini ada keyboard, terus ada mouse, dan juga yang lain yang membantu kepada input. Lalu ada storage, informasi yang dimasukkan akan dimasukkan kemudian diproses oleh komputer. Informasi tersebut disimpan dalam menyimpan data primer dan sekunder. Nah, jadi untuk penyimpanan primer dan sekunder itu ada RAM dan juga alat penyimpanan lainnya. Lalu ada proses, yaitu memproses informasi atau data yang masuk ke dalam komputer akan diproses sesuai dengan perintah yang diberikan. Nah, jadi bagian untuk memproses informasi itu di sini ada CPU, atau Central Processing Unit. Lalu ada output. Nah, setelah tadi ada proses, terus ada penyimpan data. Mungkin sekarang ada setelah data dimasukkan, disimpan dan diproses, maka selanjutnya komputer akan menampilkan hasil data tersebut. Perangkat outputnya itu ya bisa seperti contoh pengarah suara, terus ada printer, dan juga yang lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada bagan dari komputer itu sendiri. Itu pertama ada storage, menyimpan data. Jadi dari input kita kepada proses. Nah, jadi sudah proses itu bisa disimpan terlebih dahulu, lalu diproses kembali. Lalu setelah diproses maka akan menghasilkan yang namanya output atau menampilkan data. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih.